Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Nah, setelah di video sebelumnya kita membahas tentang fungsi nemesis ya, di video kali ini kita akan lanjut membahas tentang fungsi kritik, atau dalam bahasa Inggrisnya itu critic function. Seperti yang bisa kita pahami dari namanya juga ya, critic function ini merupakan kritik yang ada di dalam batin kita sendiri. Dan hal ini tentunya mempunyai fokus ya, ada orang yang fokus lebih keluar, dan ada juga orang yang lebih fokus ke batin mereka sendiri. Dan ini tergantung dari energinya, yaitu extrovert dan introvert. Critic function ini juga merupakan bagian dari unconsciousness, di mana unconsciousness ini ranah yang kita tidak sadari. Dan ranah ini merupakan sumber kebijaksanaan kita. Jadi yang ada dalam ranah unconsciousness itu, yang pertama fungsi nemesis, terus yang selanjutnya fungsi kritik ini ya. Kemudian ada juga fungsi trickster, dan yang terakhir itu ada demon. Kita mulai saja ke pembahasan yang pertama di sini, yaitu apa itu critic function sebenarnya. Yang pertama di sini, fungsi kritik itu merupakan suara internal yang sinis ya, skeptis dan menghakimi di dalam batin kita sendiri. Walaupun seperti yang bisa kita lihat kosakatanya itu lebih cenderung ke negatif ya, tetapi kita bisa mengubahnya jadi sumber kebijaksanaan, dan ini akan kita bahas nanti ya. Di sini juga secara umum fungsi kritik ini sering muncul ketika kita berada dalam kondisi stres. Jadi misalnya jika kita berada dalam kondisi di mana kita sedang berusaha untuk memecahkan masalah dan di sini ego kita tidak bisa menangani, maka kita akan masuk ke ranah subconsciousness dan unconsciousness yang satu ini. Dan jika ranah unconsciousness ini tidak bisa menanganinya, maka kita terakhir akan masuk ke superego. Sebelum masuk ke superego, nah di sini kita akan merasa gagal ya, tidak dihargai dan tidak percaya diri juga. Dan hal ini tentunya terjadi jika kita masih memandang fungsi ini sebagai fungsi yang membawa beban dalam hidup kita. Jadi bayangkan saja untuk ENFJ dan ENTJ, fungsi kritik mereka itu NE ya. Dimana jika mereka terpaku pada fungsi orang tuanya saja, maka di sini yang terjadi mereka akan terlalu skeptis ke luar. Karena mereka di sini fungsi kritiknya extroverted intuition. Mereka di sini akan lebih skeptis pada tujuan-tujuan orang lain ya. Dan juga ketika orang lain ingin mendekat dan berhubungan dengan ENTJ dan ENFJ ini akan mudah rusak. Karena orang yang ENTJ dan ENFJ ini mereka akan cenderung skeptis, apa sih tujuan mereka mendekati saya. Jadi mereka itu ketakutan bahwa orang lain itu akan menjadi distraksi atau mengalihkan perhatiannya dari tujuan hidupnya sendiri. Karena orang yang ENFJ dan ENTJ ini mereka sangat visioner sekali. Jadi kalau kita ambil analoginya lagi, fungsi kritik ini lebih ke kakek dan nenek di dalam batin kita. Yang mana kakek dan nenek ini pada umumnya ya sering memberikan nasihat pada orang tua. Tetapi di sini juga kakek atau nenek di sini tidak bisa terlalu ikut campur terhadap urusan dari orang tua tersebut. Jadi yang kita cari dari fungsi kritik ini yaitu untuk menyeimbangkannya. Terakhir di sini juga disebutkan bahwa fungsi ini bisa menjadi sumber tekanan atau sumber pertumbuhan. Jadi tergantung dari bagaimana cara kita menggunakannya ya, dan perspektif kita melihat fungsi ini. Apakah kita melihat fungsi ini dari perspektif yang lebih positif atau malah negatif. Kita lanjut lagi ke poin berikutnya di sini ya. Mengapa critic function itu muncul? Jadi tidak tiba-tiba critic function ini muncul, tetapi ada beberapa pemicunya ya. Nah, yang pertama di sini seperti yang sudah disebutkan tadi juga, fungsi kritik ini muncul ketika kebutuhan inti kita tidak terpenuhi. Seperti begitu ya. Jadi ketika ego kita tidak bisa menangani permasalahan dalam hidup, maka kita masuk ke subconsciousness. Jika dalam ranah subconsciousness juga tidak cukup, maka di sini ranah unconsciousness yang akan segera menanganinya juga. Dan di sini momen ketika kita masuk ke ranah unconsciousness, yang terjadi kita merasa tidak nyaman. Tetapi seperti yang sudah bisa kita pahami ya, bahwa adanya ketidaknyamanan tersebut merupakan sinyal kita untuk lebih bertumbuh lagi. Jadi di sini jangan kita jauhi. Kita ulang lagi ya, di sini fungsi kritik ini muncul ketika kebutuhan inti tidak terpenuhi ya, seperti misalnya ingin merasa punya arah hidup, takut untuk berkomitmen, dan itu tergantung dari fungsi kognitifnya masing-masing. Misalnya untuk ISFP dan ISTP mereka takut untuk berkomitmen karena fungsi orang tuanya itu SE, dan di sini fungsi kritiknya itu SI. Jadi seperti yang bisa kita ketahui, SI itu berkaitan dengan rutinitas ya, kedisiplinan, dan hal ini terbentuk dari masa lalu, di mana jika mereka sudah terbiasa melakukan tersebut, mereka akan melanjutkannya. Dan orang yang ISTP atau ISFP ya, di sini mereka lebih dominan menggunakan extroverted sensing, atau di sini mereka ingin memperluas pengalaman ya, take action, dan hal yang lainnya juga yang berkaitan dengan extroverted sensing. Jadi preferensi mereka di sini lebih ke memperluas pengalaman daripada stick to one routine, atau hanya fokus ke satu rutinitas saja. Jadi intinya orang yang ISTP dan ISFP ini mereka lebih suka kebebasan. Nah, selanjutnya juga ya, fungsi kritik ini muncul saat kita stres atau menilai diri terlalu keras. Jadi logikanya seperti begini. Nasihat dari kakek dan nenek itu sebenarnya bagus
bagus. Tapi di sini kita perlu pertimbangan lagi. Jika misalnya sebagai orang tua, terus kita mendapatkan nasihat dari kakek dan nenek, maka di sini kuncinya yaitu kita harus terbuka. Jadi di sini kita menerimanya, kemudian kita mempertimbangkannya secara matang untuk menjadikannya sebagai sumber keputusan selanjutnya. Misalnya kita ambil ke contoh yang ENTJ dan ENFJ lagi, bahwa keskeptisan mereka terhadap tujuan orang lain, misalnya ya, mereka boleh takut bahwa orang lain itu bisa menjadi penghalang tujuan mereka, tetapi jika mereka menggunakannya terlalu berlebihan, maka di sini yang terjadi mereka akan merusak hubungan mereka sendiri dengan orang lain. Mereka terlalu terpaku pada jalannya sendiri. Jadi bayangkan saja kita naik ke gunung ya, dan puncaknya itu merupakan target kita. Dan orang yang ENFJ dan ENTJ ini, mereka tentunya memiliki target tersebut, tetapi ketika ada beberapa orang yang memberikan nasihat, terutama orang yang sudah mengalami berada di puncak tersebut, kenapa tidak kita mendengarkannya terlebih dahulu? Masalah kita mencerna nasihat tersebut, itu kembali lagi ke keputusan kita sendiri. Yang terakhir di sini ya, fungsi utamanya itu sebenarnya memberi sinyal bahwa ada area hidup yang perlu kita perbaiki. Jadi ketika kita merasa terlalu skeptis pada tujuan orang lain ya, untuk ENFJ dan ENTJ ini, mereka di sini harus mempertanyakan kepada diri mereka sendiri, kenapa saya tidak bisa terlalu terbuka pada orang lain? Dan ternyata di sini ada hal yang perlu diperbaiki, yaitu fungsi kritiknya digunakan secara tidak sehat. Jadi sekarang setidaknya kita sudah mengetahui ya, bahwa fungsi kritik ini bisa digunakan dengan sehat juga, di mana kita bisa menerima kritik tersebut, tetapi dengan perhitungan yang matang juga. Kita lanjut saja ke poin berikutnya di sini, yaitu dampak negatif dari kritik function ini ya, jika digunakan secara tidak sehat tentunya ya. Yang pertama, fungsi kritik ini menimbulkan rasa tidak layak ya, atau malu pada diri sendiri. Jadi bayangkan saja misalnya orang yang ISFP dan ISTP, ketika mereka takut berkomitmen dengan orang lain dan terlalu fokus pada kebebasan mereka sendiri, maka yang terjadi di sini secara psikologis itu mereka merasa malu pada diri sendiri karena terlalu takut berkomitmen dengan orang lain. Jadi jika digunakan secara negatif di sini, mereka terlalu menjauhi orang lain karena fungsi SI-nya ini sangat membuat mereka tidak nyaman. Jika mereka harus berkomitmen pada diri mereka sendiri untuk secara konsisten berada dalam rutinitas, maka di sini mereka sangat tidak nyaman sekali karena ini merupakan ranah yang mereka tidak sadari sebenarnya. Tetapi perlu diingat juga, ketika mereka bagus dalam extroverted sensing-nya, dalam hal take action, memperluas pengalaman, misalnya dalam beberapa kondisi ingin mengasah skill mereka, maka di sini fungsi SI sangatlah penting. Jadi di sini mereka harus benar-benar berkomitmen. Intinya untuk orang yang ISFP dan ISTP ini, tidak semua area itu harus dijauhi dalam hal komitmen. Justru di sini ada beberapa momen di mana kita memerlukan konsistensi. Kemudian dampak negatif selanjutnya di sini juga membuat kita perfeksionis dan takut gagal. Hal ini tentunya bisa terjadi karena jika misalnya untuk orang yang ISTP dan ISFP ini terlalu takut untuk berkomitmen dalam hal apapun, maka yang terjadi mereka akan terlalu perfeksionis dan takut gagal intinya secara psikologis itu. Dan pada akhirnya di sini mereka cenderung lebih selektif. Sebenarnya tidak ada salahnya jika kita selektif ya, tetapi di sini jika terlalu berlebihan, maka di sini mereka akan susah sekali untuk membuka dirinya keluar. Begitu juga dengan ENTJ dan ENFJ ya. Jika mereka terlalu fokus dengan fungsi orang tuanya dan mengabaikan kritik dari kakek dan nenek ini, maka yang terjadi mereka hanya terpaku pada jalannya sendiri ya. Sehingga di sini mereka cenderung lebih terlihat terlalu mandiri, di mana seperti yang bisa kita ketahui ya, kemandirian itu sebenarnya hal yang sangat baik, tetapi jika terlalu berlebihan, ini disebutnya hyper independence. Jadi orang yang ENTJ dan ENFJ ini, mereka susah percaya dengan tujuan-tujuan orang lain. Ketika mereka ingin mencapai tujuannya ya, kita analogikan lagi ke puncak gunung, maka di sini jika mereka mengandalkan diri mereka sendiri, hal yang akan terjadi selama prosesnya, mereka akan terlalu perfeksionis ya, dan sangat khawatir sekali sehingga menyebabkan mereka itu takut kegagalan. Selanjutnya di sini juga fungsi ini jika digunakan secara negatif ya, dapat memicu konflik dengan orang lain. Intinya ketika mereka tidak terlalu terbuka dengan orang lain ya, dan keras kepala dengan dirinya sendiri, baik itu ISTP, ISFP, maka ini dapat memicu konflik dengan orang lain seperti begitu. Ketika orang lain ingin mempercayai mereka, ingin berkomitmen dengan mereka, orang yang ISTP dan ISFP ini cenderung malah menjauhinya, dan hal ini tentunya membuat orang lain itu merasa tidak enak juga, dan bahkan bisa merasa jengkel tanpa mengomunikasikannya. Yang terakhir di sini juga dampak negatifnya bisa membuat kita terjebak dalam overthinking. Jadi di sini jika fungsi orang tua kita mengabaikan dari fungsi kritik ini, maka di sini daripada kita mengintegrasikannya, justru kita memisahnya, dan dampaknya yang terjadi kita akan menjadi lebih overthinking karena di sini kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri untuk ENTJ dan ENFJ misalnya ya. Jadi perlu kita ingat saja di sini bahwa fungsi orang tua dan fungsi kritik ini berkaitan satu sama lain. Di sini bukan berarti kita malah memisahnya antara kedua fungsi tersebut. Sekarang kita lanjut ke poin transformasi dari critic function menjadi sage function. Yang dimaksud dengan sage function ini fungsi di mana kita sudah menggunakannya secara bijak. Nah, yang pertama, transformasi ini terjadi ketika kita menerima kekurangan diri ya, tanpa menghakimi, baik itu keluar atau ke batin kita sendiri. Jadi tergantung dari extrovert
extrovert atau introvertnya. Jika misalnya untuk ENTJ dan ENFJ, mereka di sini akan menerima atau menyadari kekurangan diri mereka itu, bahwa di samping kekuatan mereka memiliki tujuan yang kuat ini, ternyata ada kekurangan juga. Jika digunakan terlalu berlebihan, maka di sini mereka bisa mengabaikan fungsi kritik ini. Dan tentunya di sini akan menjadikan fungsi NI atau introverted intuition mereka itu menjadi tidak sehat, atau di sini menjadi kekurangan diri mereka. Nah, selanjutnya di sini critic function ini berubah menjadi kebijaksanaan ketika kita berhenti memaksakan kesempurnaan. Karena seperti yang bisa kita ketahui, untuk ENTJ dan ENFJ ini mereka memiliki kemampuan yang bagus sekali dalam introverted intuition-nya. Tetapi jika fungsi kognitif ini digunakan secara berlebihan dan mengabaikan fungsi kritik ini, maka yang terjadi mereka akan terlalu memaksakan diri mereka sendiri dan mengabaikan feedback dari orang lain, ya. Dan hal-hal negatif yang lainnya pun seperti overthinking, hyper independence. Jadi jika kita menggunakannya secara sehat di sini, kita berhenti memaksakan kesempurnaan kita, karena pasti ada beberapa waktu atau kondisi di mana orang yang ENTJ dan ENFJ ini mereka harus belajar dari orang lain juga, ya, tanpa terlalu skeptis terhadap tujuan-tujuan mereka, karena pada akhirnya yang memutuskan itu kita sendiri. Sekarang kita lanjut saja ke poin berikutnya, yaitu ciri-ciri critic function yang sudah sehat, atau di sini sudah dalam bentuk sage function. Yang pertama di sini penilaian yang seimbang, tidak skeptis tapi juga tidak terlalu lugu. Jadi sudah bisa kita pahami juga ketika fungsi kritik ini sudah menjadi sehat, ya. Jadi di sini kita lebih berpikiran terbuka juga, ya, dan lebih berani untuk bertindak. Tetapi di sini juga bukan berarti kita melakukannya dengan terlalu lugu. Di sini kita melakukannya dengan kalkulasi yang lebih matang lagi. Jadi khususnya untuk ENFJ dan ENTJ ini, ketika ada feedback dari orang lain pun mereka di sini tidak akan menolaknya mentah-mentah atau malah skeptis pada orang lain, tetapi di sini mereka mempertimbangkan dengan lebih matang terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya di sini penerimaan diri, sadar terhadap kelemahan, tetapi juga tidak menyalahkan diri sendiri. Misalnya kita ambil lagi contoh dari ENFJ dan ENTJ ini, jika mereka mengetahui bahwa kekuatan kedua mereka itu introverted intuition, maka secara bersamaan di sini juga jika menggunakannya terlalu berlebihan dan sampai mengabaikan critic function ini, maka yang akan terjadi di sini keputusan yang mereka ambil pun akan menjadi terlalu self-centered, akan terlalu terlihat menjadi egois juga, ya. Jadi di sini mereka harus benar-benar menyadari kelemahan tetapi juga tidak menyalahkan diri. Yang dimaksud dengan tidak menyalahkan diri sendiri di sini, ketika kita mengetahui kelemahan tersebut bukan berarti kita lebih skeptis terhadap orang lain, tetapi di sini menuntut kita untuk memperbaiki bahwa feedback dari orang lain pun untuk ENTJ dan ENFJ ini perlu dipertimbangkan juga. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya di sini, kita sudah mempunyai kemampuan melihat akar permasalahan, bukan hanya gejalanya saja. Jadi bayangkan lagi misalnya untuk ISFP dan ISTP, mengapa mereka misalnya mengalami skeptis terhadap diri sendiri dan tidak ingin terlalu berkomitmen dengan orang lain? Ternyata yang mereka alami tersebut, akar permasalahannya itu datang dari fungsi kritik yang mereka abaikan. Dan di sini menjadi sinyal untuk mereka bahwa dalam beberapa waktu mereka harus mengintegrasikan fungsi kritik ini juga. Bukan hanya berfokus pada fungsi orang tuanya saja, di mana mereka lebih suka dengan kebebasan, tetapi di sini juga ketika mereka melakukan sesuatu, mereka juga di sana sudah berkomitmen. Dan tentunya ini terjadi hanya dalam beberapa kondisi saja. Karena seperti yang bisa kita ketahui, setiap tipe kepribadian itu tentunya memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Jadi yang dimaksud dengan akar permasalahan ini, kita sudah mengetahui letak fungsi kognitif ini. Kemudian dimaksud dengan gejala ini, mengapa ini terjadi? Kita mengetahui hal ini terjadi, tetapi kita tidak bisa memecahkan permasalahan ini. Jadi secara sederhananya itu mereka seperti berada dalam lingkaran setan, seperti begitu, ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini, empati yang realistis, memahami orang lain tanpa kehilangan batas pribadi juga. Hal ini terjadi dikarenakan kita sudah mengintegrasikan dengan fungsi kritik ini, seperti begitu, ya, bukan hanya mengandalkan fungsi orang tua saja. Alhasil di sini kita akan menjadi lebih terbuka pada orang lain, ya, terbuka pada diri sendiri juga. Dan di sini kita tidak kehilangan batas pribadi juga, karena yang memutuskan pada akhirnya itu kita sendiri. Kita lanjut lagi ke poin berikutnya di sini, yaitu cara menghadapi critic function dari orang lain. Jadi setelah kita memahami bahwa critic function ini datang dari diri kita sendiri, ternyata jika kita lihat secara umumnya juga, setiap orang itu memiliki critic function masing-masing. Nah, di sini bagaimana kita cara menghadapinya critic function orang lain? Yang pertama di sini kita harus memvalidasi dulu kebutuhan batin mereka juga. Ketika kita sudah mengetahui critic function diri kita sendiri, di sini kuncinya yaitu kita ingin memahami satu sama lain. Tetapi di sini jika mereka belum sadar terhadap konsep MBTI, ya, belum terlalu sadar terhadap psikologis masing-masing, nah di sini kita yang mengambil langkah terlebih dahulu. Kemudian di sini jangan mengambil kritik secara personal, karena seringkali itu refleksi rasa takut mereka juga. Apalagi jika mereka belum tahu cara memecahkan permasalahannya. Kemudian disinilah kita tunjukkan usaha nyata kita, bukan pembelaan diri masing-masing. Ketika orang lain memiliki fungsi kritiknya masing-masing, kita juga di sini harus memposisikan diri sebagai orang yang lebih sadar. Jadi tidak ada salahnya kita mengambil usaha nyata terlebih dahulu. Kemudian di sini juga dengarkan inti kekhawatirannya, bukan dari nada bicaranya, terutama jika mereka itu temperamen orangnya. Terakhir di sini kita mulai berpikir tentang cara
memecahkan permasalahannya. Di mana setiap permasalahan itu tentunya dipecahkan dengan cara masing-masing. Misalnya ada seseorang yang fungsi kritiknya itu FI ya, atau introverted feeling. Di sini jika fungsi kritiknya itu FI, di mana di sini orang yang INFJ atau ISFJ ini mereka merasa dirinya itu tidak cukup baik, dan itulah yang membuat mereka sendiri skeptis, baik itu ke orang lain apalagi ke diri sendiri, seperti begitu ya, karena dilihat dari energinya juga, yaitu introvert. Maka yang terjadi di sini untuk memecahkan permasalahan mereka juga, kita harus memberikan support dalam hal perasaan, karena jika kita terlalu banyak menggunakan logika di sini, kita tahu bahwa fungsi kritiknya itu feeling, maka fungsi orang tuanya pun feeling juga, dan ini artinya kita harus melakukan pendekatan lebih ke emosi daripada logika, seperti begitu ya. Kita masih bisa menggunakan logika juga, tetapi tidak terlalu menekankan ke mereka. So that's all for today's video. Yang bisa kita simpulkan di sini, yang pertama itu critic function bukan musuh, tapi kompas untuk perbaikan diri ya. Kemudian di sini juga jika diabaikan, hal ini bisa membuat kita skeptis dan bahkan merusak hubungan juga. Kemudian jika diterima, ini akan berubah menjadi sage function, yang mana sage function ini merupakan bentuk kedewasaan kita. Di sini juga dengan memahami dinamika ini membantu kita berkembang dan lebih memahami orang lain juga, bukan hanya kita sendiri. Sebenarnya secara umum juga kita mempelajari MBTI ini supaya kita memahami orang lain dengan baik juga dan memahami diri kita juga dengan baik. Jadi intinya di sini hadapi kritik, ambil pelajarannya dan kembangkan kebijaksanaan kita. Jadi itulah untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa support this channel. Bye for now. Have a good one.